Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudara, kakak adik yang diberkati Tuhan. Bertemu dengan saya Pendeta Christine Jama Kaunang, saat ini melayani di GPIB Peniel Singaraja Bali. Dalam kesempatan persekutuan ibadah Netcall GPIB pada saat ini, kita bersama-sama akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu mempersiapkan bacaan Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Setelah kita menemukannya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami masih menghadapi pandemi virus corona, namun kami tetap bersyukur bahwa Tuhan tetap menyertai dan melindungi kami. Pada malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kami semua di dalam merenungkan firman Tuhan, dalam terang kuasa Roh Kudus yang tercurah bagi kami semua. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18 menyatakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan buat kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri agar seseorang itu dikagumi, seringkali orang-orang tertentu berupaya memamerkan pakaian bermerek milik mereka. Atau supaya dikagumi, banyak orang yang memamerkan barang-barang mewah lainnya. Di sebuah negeri di Asia misalnya, orang kaya baru yang seringkali disingkat dengan OKB merasa di atas angin jika tampil di depan publik, dikagumi oleh semua orang karena mereka menggunakan barang-barang mewah termasuk gonta-ganti mobil mewah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tentu tidak ada salahnya menikmati hasil kerja keras. Alkitab juga berkata setiap orang hendaknya makan dan tentu saja minum serta memikirkan hal-hal baik, menikmati hal-hal baik untuk menikmati semua kerja kerasnya, karena itu pemberian Allah. Jemaat Tuhan, tetapi apakah bijaksana untuk menunjukkan atau memamerkan harta itu? Bicara tentang pamer, dalam pembacaan Alkitab saat ini, Tuhan Yesus juga mengecam soal pamer yang dipertontonkan di hadapan orang banyak. Namun bukan soal pamer barang, tapi Tuhan Yesus mengecam di sini adalah soal pamer kesalehan. Saudara-saudara, pernahkah saudara berpuasa? Kapankah itu? Bagi beberapa saudara kita pemeluk agama non-Kristen, ketika berpuasa itu adalah suatu kewajiban.
Bagaimana sikap kita? Kini banyak orang Kristen berpuasa selain untuk demonstrasi kesalehan juga karena ada maksud tertentu. Misalnya karena ingin badannya langsing. Di sisi lain ada juga orang yang berpuasa sambil berdoa, berpantang makan dan mengurangi hal-hal lahiriah untuk mendapatkan berkat-berkat rohani. Benarkah motivasi yang demikian dalam hal berpuasa? Bagaimana berpuasa menurut Alkitab? Yesus mengajarkan agar murid-muridnya untuk berpuasa. Dikatakan dalam ayat yang ke-16 bacaan Alkitab kita, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara-saudara, kata apabila di sini artinya adalah sebagai seorang pengikut Yesus, pada suatu saat kita akan berpuasa. Artinya saudara-saudara, Yesus Kristus mendukung, membenarkan jikalau seseorang berpuasa. Di dalam perjanjian lama, puasa dilakukan mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Pada zaman Yesus berpuasa dilakukan pada hari Senin dan Kamis. Kedua hari ini merupakan, saudara-saudara, pada zaman itu merupakan hari pasar, di mana orang-orang dari berbagai daerah datang ke kota. Pada waktu inilah orang-orang yang berpuasa suka memamerkan diri mereka bahwa mereka sedang berpuasa. Mereka berusaha menonjolkan kesalehan mereka di depan orang banyak. Mau memperlihatkan kepada orang banyak bahwa mereka sedang berpuasa. Hal ini dikritik oleh Yesus Kristus. Hal ini dikecam oleh Tuhan Yesus. Bahkan saudara-saudara, pada hari-hari itu mereka kerap terlihat di jalanan, padahal mereka harusnya berada di ruang-ruang kamar mereka. Mereka juga memperlihatkan wajah yang murung, wajah yang muram. Mereka melangkah dengan lamban. Mereka mengubah penampilan mereka dengan sedemikian buruk sehingga orang bisa melihat betapa mereka sedang berpuasa. Mereka mau ketika mereka berpuasa, mereka dihormati. Saudara-saudara, hal yang miris sekali. Hal yang miris sekali jemaat Tuhan. Betapa menyedihkan melihat orang yang dalam taraf-taraf tertentu sudah mengatasi godaan kenikmatan duniawi, yaitu kejahatan hawa nafsu, namun justru dibinasakan oleh keangkuhan mereka, yaitu kejahatan rohani yang tidak kalah berbahayanya. Di sini jemaat Tuhan disebutkan bahwa mereka sudah mendapatkan upahnya, yaitu pujian dan penghormatan dari manusia yang begitu mereka dambakan. Namun kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 17 dan 18, Tuhan Yesus mengatakan kalau memang kita sedang berpuasa, kalau memang kita punya niat berpuasa, kita harus tulus dan sungguh-sungguh ingin berpuasa. Dan kita lakukan itu dengan sukacita. Melakukan puasa hendaknya diam-diam. Tidak perlu ditonjolkan. Tidak perlu dipamerkan. Mari menyadari Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Tuhan tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita maksud dengan ibadah puasa kita. Sebenarnya berpuasa dapat disebut berdoa tanpa mengucapkan kata-kata. Saudara jemaat Tuhan, di tengah pandemi virus corona saat ini,
kita diingatkan untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan hari ini saya mengajak saudara-saudara bukan hanya selalu memakai masker, tetapi kita memakai firman Tuhan untuk meningkatkan iman dan juga imun tubuh kita. Di masa virus corona ini kita diajak untuk mencuci tangan sesering mungkin. Tetapi saya mengajak saudara-saudara bukan hanya sekedar mencuci tangan, tapi mari kita mencuci hati kita dari iri, dari sifat dengki, dari dendam, dari segala bentuk fitnahan-fitnahan yang mungkin akan semakin menjerumuskan kita kepada kuasa iblis. Kita bukan juga diingatkan jemaat Tuhan untuk menjaga jarak dengan Tuhan. Dengan sesama kita diajak untuk menjaga jarak, tapi jangan sekalipun kita menjaga jarak dengan Tuhan karena Tuhan tidak pernah jaga jarak dengan kita. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah datanglah kepada Tuhan. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Intinya ketika kita berpuasa, itu adalah suatu bukti bahwa kita benar-benar mau merendahkan diri di hadapan Tuhan secara total. Berpuasa bukan pemaksaan kehendak. Berpuasa bukan supaya keinginan kita terkabulkan. Tetapi ketika kita berpuasa, itu adalah sarana untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan percaya dalam kepasrahan itu, mujizat Tuhan akan berlaku bagi kita. Melalui doa dan puasa yang kita lakukan dengan hati dan tulus. Kiranya di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita semakin diberkati olehnya karena kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Maranatha. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati di dalam doa untuk beristirahat pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga. Pada malam hari ini kami sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Ketika kami berpuasa, itu adalah bentuk kami mau merendahkan diri secara total kepada Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan ketika kami berpuasa. Dan biarlah ya Tuhan, motivasi kami berpuasa adalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan, kami masih menghadapi virus corona. Biarlah tidak sekalipun di antara kami yang menjaga jarak dengan Tuhan karena virus corona ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah jaga jarak dengan kami. Oleh sebab itu dalam setiap pergumulan kami, kuatkan kami untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati pelayanan kami. Kami percaya hanya dalam tuntunan Tuhan, keluarga kami semakin berbahagia, pelayanan kami semakin mendatangkan berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jikalau saat ini kami terpapar virus corona, biarlah Tuhan sembuhkan kami. Kuatkan kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Biarlah dengan iman dan imun yang kuat dari Tuhan, kami boleh sehat kembali. Berkati majelis sinode GPIB dan penata layanan yang ada. Tuhan berkati seluruh jemaat GPIB untuk semakin membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Ingatkan kami selalu ya Tuhan untuk mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jikalau pada malam hari ini kami ada di sini karena Tuhan, biarlah topangan Tuhan juga memberkati seluruh gerak layan kami, langkah kami di hari-hari yang akan datang.
Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Kami percaya kami dimanapun berada akan terus berada dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami hendak beristirahat, jaga kami, lindungi kami dalam istirahat pada malam hari ini. Inilah permohonan kami, ampunkan dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat beristirahat, selamat melanjutkan kehidupan. Virus corona masih ada di tengah kita. Mari terus memakai masker, sering menjaga jarak, mencuci tangan, dan Tuhan memberkati kita. Shalom.